wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahirotul Laili. Saya akan membahas tentang pengertian mahkamat dan ahwal beserta macam-macamnya. Yang pertama yaitu makamat. Makamat secara arfiah, makamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal paling mulia. Istilah ini sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Makamat sendiri merupakan bentuk jamak, dan makam secara etimologi mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki. Sementara secara terminologi, istilah makam mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ahwal adalah bentuk jamak dari hal seperti halnya makam. Hal digunakan kaum sufi untuk menunjukkan kondisi spiritual. Kata hal dalam perspektif tasawuf sering diartikan keadaan. Maksudnya, keadaan dalam kondisi singgah dalam kalbu merupakan efek dari peningkatan makamat seseorang. Dan secara terminologi, yang dimaksud dengan ahwal ialah keadaan atau keadaan kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makam tertentu. Macam makamat dan ahwal, yaitu yang pertama, makamat. Ada 8, dibagi menjadi 8. Menurut yang disepakati oleh para ahli tasawuf. Yang pertama al-zuhud, dan yang kedua at-taubah, yang ketiga al-wara, dan yang keempat al-faqr, yang kelima as-sabr, dan yang keenam ar-rela, dan yang ketujuh mahabbah, dan yang kedelapan ma'rifah. Yang pertama al-zuhud. Al-zuhud secara istilah bermakna tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniaan. Namun, secara umum, zuhud dapat diartikan sebagai satu sikap melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Dan yang kedua, at-taubah. At-taubah adalah rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati, disertai permohonan ampun serta meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa. At-taubah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, at-taubah paling rendah, yaitu mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada masa lampau. Dan yang nomor 2, taubat paling tinggi, yaitu tingkatan terhadap pangkal dosa seperti contohnya sombong, dendam, iri, dan suka pamer, dan juga lain-lain. Dan yang paling tertinggi yaitu taubat untuk berusaha menjauhkan diri dari bujukan setan dan kelalaian dari mengingat Allah. Yang ketiga, al-wara. Al-wara adalah sikap berhati-hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Mereka yang memiliki sifat ini selalu berusaha agar tidak melanggar aturan Allah meskipun itu hanya kemaksiatan yang tampak kecil. Dan yang keempat, al-faqr, yaitu fakir. Al-faqr adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Dan yang keenam, as-sabr, yaitu sabar. Sifat as-sabr adalah satu sifat andalan bagi kaum sufi. Sifat sabar merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mereka yang memiliki kesabaran yang luar biasa dinamakan ulul azmi. Dalam ajaran tasawuf, sifat sabar dibagi menjadi 3 macam, yaitu sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima cobaan dari Allah, dan bertawakal. Dan yang nomor 6, ar-rela atau rida. Rida berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat rida mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Dan yang ketujuh, mahabbah.
Mahabbah dalam mencintai Allah adalah kedudukan yang paling tinggi dan mulia guna menuju keridhaan Allah, karena hanya Allah yang maha besar, maha penguasa, maha suci, dan maha pencipta dan maha pemberi. Dan yang kedelapan adalah ma'rifah. Secara etimologi, kata dasar ma'rifah berasal dari kata arafah yang artinya mengetahui atau mengenal. Ma'rifat berarti juga pengetahuan. Jadi ma'rifat artinya mengenal Allah dengan mata hati, sekaligus ujung perjalanan dari segala ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh kaum sufi. Unsur ma'rifat adalah cita, dan hasil dari ma'rifat adalah pandangan. Dan yang terakhir untuk pembahasan kali ini yaitu macam-macam ahwal. Yang pertama muraqabah, yang kedua qurb, yang ketiga mahabbah, dan yang keempat khaf, yang kelima raja, yang keenam syawq, yang ketujuh uns, yang kedelapan tumakninah, dan yang ke-9 musyahadah, yang ke-10 adalah yakin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.